Shalom semuanya. Kita bersukacita hari ini, amin. Kita bersyukur hari ini. Kalau sebelumnya kita mau satukan hati kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk selalu mencari Engkau, beribadah kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan, hanya dekat-Mu saja kami tenang Tuhan, dan kami akan aman bersama dengan-Mu Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Ya, saya mau bersaksi ya. Puji nama Tuhan, pemeliharaan Tuhan luar biasa, sempurna ya buat keluarga kami. Awalnya ikut ibadah ini terus terang untuk mengisi waktu luang dan khususnya saya gitu dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, terus saya juga ada pergumulan hubungan dengan kakak adik gitu. Ada yang nggak mau dinasehatin, ada yang kita kasih tahu tentang firman, sampai saya kasih Zoom ini, yuk ini ada Zoom setiap ini, tapi ada aja alasannya gitu. Kita dengar firman Tuhan setiap hari, kuping ini dibiasakan mendengar terus, karena kan iman itu tumbuh dari hal mendengar gitu. Tapi nggak kena, tapi saya terus berdoa. Kalau adik saya yang mau bayi tabung itu udah saya kasih, tapi karena berbeda waktu ya, karena dia di Eropa Timur jauh sekali, dia terhalang. Tapi YouTube-nya udah saya share, dengar ini firman-firman Tuhan. Artinya di sini pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini, saya terlalu salah hanya untuk mengisi waktu luang. Artinya kesalahan saya ini dijawab sama Tuhan bukan untuk mengisi waktu luang, tapi saya rubah semuanya, cara pandang, cara berbicara, cara mengatur keuangan, cara bagaimana berbicara sama orang. Jadi kita bersyukur ya ada wadah seperti ini. Iman kita ditumbuhkan dari pendengaran, Roh Kudus mengubahkan segala-segalanya. Yang kita nggak pikirkan, Dia persiapkan, Dia atur semuanya. Jadi saudara-saudara, khususnya pelayan-pelayan ya, yang khotbah, yang WL, yang ini saya hanya bisa berdoa biar Tuhan saja yang membalaskan ketulusan hati pekerja-pekerja, dan biarlah kita semua sehat-sehat terus, ada waktu kita luangkan, karena kuping ini harus terus ibaratnya bahasa orang dicekokin, orang kan kalau misalnya anak kecil dicekokin jamu meronta-ronta, kalau ini enggak, roh kita malah jadi lebih nurut, roh kita bahagia gitu loh. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi terima kasih semua buat teman-teman yang di sini. Kita berdoa kita akan bertambah-tambah lagi, walaupun kadang-kadang saya udah kasih ya, saya ke adik kakak dulu ya, share-nya, ayo ini ada Zoom jam segini. Jadi terima kasih, saya bersyukur anak-anak juga di sini sampai model Yobel yang umurnya masih kecil, dia bersukacita seperti itu kan, itu anugerah, itu berkat. Nggak semua bisa begini kita mau mendengarkan, walaupun kadang gayanya Noel kadang tidur apa, tapi dia dengar gitu. Ya begitu, saya
menyaksikan kebaikan cinta kasih Tuhan yang awalnya mengisi waktu luang, tapi damai gitu, roh saya damai, banyak diubah-ubah, semua diubahkan, cara pandang, cara saya memaafkan, mengampuni, cara saya bersabar gitu. Terima kasih, puji nama Tuhan. Haleluya, luar biasa ya kesaksian yang luar biasa, mengubah kebiasaan. Justru kita boleh bersyukur, kita boleh mengikuti ibadah ini, kita boleh kenal satu dengan yang lainnya, yang tadinya juga awal saya tidak kenal, Bu Melin, Bu Rodor, tapi sekarang saya bisa kenal. Pun bahkan kita tuh jauh ya, kayak Bu Jenny ada di Medan, saya di Tangerang, tapi ya ya siapa tahu nanti kalau saya mampir ke saya mampir ke kotanya, saya boleh bertemu kan gitu. Syukur kami panjatkan padamu ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, begitu juga anak-anak kami Tuhan, Engkau berkati. Ya Bapa, ya Tuhan kami Kristus, pada malam hari ini pimpin kami, ampuni dosa silap kami, supaya ampuni dosa kami Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi saya sudah mendengar kesaksian yang luar biasa ya. Saya pun juga di 1 Korintus 10 ayat 11 sampai 13. 1 Korintus 10 ayat 11, 12 dan 13. 10 ayat 11 sampai 13. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, saya ulangi lagi di ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu. Nah, saat ini kita hidup pada waktu sekarang ya. Jadi kejadian-kejadian yang Tuhan berikan, contoh-contoh yang Tuhan berikan, itu udah banyak, tinggal kita sendiri. Jadi contoh-contoh yang dulu itu adalah sebuah perubahan untuk kita berubah, ya, berubah menjadi yang lebih bagus lagi, dan sangat bagus dan sangat Tuhan semuanya itu menjadi bagus itu adalah campur tangan Tuhan buat diri kita sehingga menjadi baik, yang menjadi wow, bukan menjadi karena kita yang berubah tapi karena Tuhan yang berubah kita. Amin. Tuh. Jadi semua itu memang butuh proses. Makanya Tuhan telah memberikan sebuah contoh, memberikan memberikan suatu kejadian-kejadian dulu. Di saat Musa ditunjuk Tuhan untuk sebagai pemimpin untuk bangsa Israel, bangsa Israel menuju tanah yang Tuhan janjikan. Nah, banyak proses di dalam pada saat itu yang dimana kita bisa lihat kalau sekarang kan zamannya kan zaman internet ya, kita bisa lihat dari Mesir ke Israel itu berapa kilometer sih, berapa puluh kilo sih, waktunya kok bisa gitu loh, sampai 40 tahun baru mereka bisa masuk di tanah perjanjian tersebut. Nah di sini sebuah proses buat kita bahwa di dalam sebuah proses tersebut kita bisa melihat contoh-contoh di mana di zaman dulu itu mereka itu benar dekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, berbicara langsung dengan Tuhan. Tetapi ya itu saking mereka namanya manusia
manusia itu punya manusia itu punya hawa nafsu, punya amarah, ya kan, dan gengsi. Nah, akhirnya itu yang akhir menghambat sebuah proses untuk menuju yang mereka inginkan, ya kan. Contoh kecilnya aja lah, aku jalan sama istriku tujuan ke sebuah tujuan, tetapi di saat kita mau kita berjalan udah punya rencana nih. Contoh lah kita ke gereja gitu deh. Nah, kita ke gereja pagi udah siap-siap nih, semuanya udah siap-siap. Tetapi udah waktu tank ribut. Cuman masalah apa? Masalah hal-hal yang kecil. Hal-hal yang sepele, pas semuanya sebelum kita masuk ke rumah Tuhan. Nah, luar biasanya di saat kita menjadi anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa ya, istilahnya kita percaya, kita yakin dan percaya di dalam situasi kondisi yang saat ini, kondisi pandemik yang hampir 2 tahun mau ini yang sampai kita sudah ikut vaksin kedua, ya kan, sampai sekarang kalau di sini nih vaksinnya Moderna, dan itu pun juga terbatas karena masih ada Sinovac, Moderna. Jadi sekarang ini mulai banyak berebut untuk vaksin, ya kan, mulai berebut untuk vaksin. Jadi makanya kan di sini di ayat itu sebagai contoh supaya jangan kita sudah mau melangkah udah untuk dirubah, ya kan, dan kita harus mendekat dengan Tuhan, dan semua segala apa yang nggak bagus lah ya, menurut saya nggak bagus, coba mari kita kurangi. Tadi ada sebuah saksian dari ibu siapa ya, Benuel ya kalau nggak salah, dan itu memang kadang-kadang aku bercanda sama kawan-kawanku kalau sebelum berangkat kerja kan, udah jadi ya itu, mari kita lihat di hal ini, kalau kita memang di saat ini kita udah mulai mengerti akan kasih Tuhan, kayak di Zoom ini ya, kita bisa mendengar firman Tuhan. Disinilah akhirnya ada tanda-tanda kita ingin berubah, dirubahkan, bukan oleh kita ya, tapi oleh Tuhan. Tuhan yang akan merubahkan kita, tapi karena kita berserah sama Tuhan. Nah itu di ayat 12-nya, di ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka? Ya, sebab itu siapa yang menyangka? Kita flashback kembali, kita ceritalah kembali lagi ke belakang. Siapa sih Musa? Siapa sih Abraham? Siapa sih Yesus? Siapa? Tetapi kalau kita lihat sebuah perjalanan yang ada yang mereka alami, akhirnya kita bisa tahu. Oh iya, Abraham adalah bapak orang percaya. Oh iya, dia sebagai bapak atau sebagai Israel itu nama lain Israel. Oh iya, Musa yang dimana dibuang di sungai, tetapi dengan kasih Tuhan bisa diselamatkan, dan dia bisa memimpin bangsa Israel walaupun dia sendiri tidak bisa membawakan bangsa Israel itu masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Tapi itu semua adalah proses, seperti kayak kita, ya kan, seperti kayak kita. Nah di sini juga bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini kita belajar Tuhan itu nggak memakai seorang itu dia menjadi orang hebat, memakai Tuhan. Oh dia ini orang hebat nih, bisa di pelayanan. Oh ini dia ini, enggak. Tetapi banyak yang saya lihat Tuhan itu memakai orang-orang yang dibilang pendidikannya nggak sampai ke SMP, SMA, malah nggak sampai universitas, malahan nggak sampai kuliah. Tapi sangat luar biasa Tuhan itu dengan ketekunan dia, dan dia percaya bahwa Tuhan itu akan membentuk dia menjadi indah di dalam pelayanannya, dan itu terjadi. Nah sama seperti kita percaya, kita serahkan semua hidup kita sama Tuhan. Apapun masalah kita, apapun kerinduan kita, apapun permasalahan di pekerjaan kita atau aktivitas segala penyakit yang kita rasakan pada saat ini atau yang kita alami, atau ya semua. Tapi coba kita berserah sama Tuhan. Berserah sama Tuhan, dan kita yakin dan percaya
bahwa mujizat itu pasti ada. Dan kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan hal-hal yang kita tidak pikirkan sebagai manusia. Kita punya rencana step A, tapi Tuhan membuat sebuah rencana step B. Jawaban itu di step B. Kita mau punya rencana di step B, tapi Tuhan itu memberikan jawaban itu jawaban itu di F. Dan di luar dugaan kita. Dan itulah. Nah, setelah proses itu, nah ada tanda yang sangat berbahaya bagi kita. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan wah ini saya nih loh, jangan. Tapi kalau kita berhasil menjadi baik, menjadi luar biasa dan menjadi luar biasa dan keluarga kita dibentuk menjadi luar biasa, berdirilah kita seperti apa adanya. Karena semua yang kita ada menjadi luar biasa ini dibantu oleh Tuhan sendiri, dan Tuhanlah yang membuat kita luar biasa, ya kan? Kita kaya, cuma hanya kaya kita hanya sementara. Kita mempunyai keluarga hebat, keluarga kita cuma hebat sementara. Tetapi kalau kita berserah sama Tuhan, menjadi hebat karena Dia yang membentuk kita menjadi hebat, itu akan luar biasa. Dan sampai kita ditanam pun juga nama itu tetap terkenang, itu luar biasa. Jadi tetap semangat Bapak Ibu yang sekalian. Apapun permasalahan kita hampir sama. Bapak Ibu juga sama saya pun juga, walaupun saya jauh di Kalimantan, kita punya permasalahan hampir sama. Sekarang di sini saya hanya memberitahukan, mari kita sama-sama berdoa supaya segala kerinduan kita terjawab, ya kan? Saling memberi kekuatan di dalam kehidupan kita melalui doa, sama seperti cara malam ini. Ibadah ini bukan girang-girang, atau ibadah ini bukan membuat kehebatan gagah kita. Oh dia pintar dalam berfirman Tuhan, oh dia pintar di dalam dia punya kekayaan, bukan. Tapi kita yakin bahwa kita berkumpul semua adalah kesederhanaan yang Tuhan bisa menentukan kita ada di sini, sehingga kita dibentuk Tuhan juga melalui kesederhanaan. Dan bila suatu saat nanti kita berkumpul lagi, itu semua adalah campur tangan Tuhan buat kita. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Barangkali ayat 13 ini adalah ayat-ayat yang sering kita dengar, ya kan? Masuk di kuping, kita tanamkan di hati. Barangkali ayat ini kita dengar selalu, tapi kita yakin percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam segala masalah apapun. Malahan dari satu kejadian tadi pagi adalah insiden di mana tabrakan beruntun. Paginya itu sebenarnya paginya itu hampir anak kecil itu menabrak mobil yang saya pakai. Mobil saya pakai, saya klakson kaget, saya bilang, aduh ini anak pagi-pagi aja udah jalan. Pas jalan sampai di tempat pekerjaan di pelabuhan, rame. Kenapa ini? Nggak tahu, rupanya rekan-rekan tabrakan beruntun. Ya itu satu contoh di mana hal biasa jadi biasa, akhirnya hal biasa itu yang sebenarnya hal biasa itu menjadi salah. Hal itu sudah salah tapi dibikin biasa, akhirnya sebuah insiden, akhirnya baru nyesal mereka. Jadi hal yang biasa padahal itu salah, tapi karena udah dibiasa, karena biasa udah tahu salah tapi dijalanin terus, akhirnya terjadi insiden, baru sadar. Oh ribut sana sini, yang cuma kita jawab udah tenang, diam dulu. Udah pada diam semua, udah tenang, baru ada solusi jalan keluar. Dan luar biasa, yang sempat pending sampai jam 9, setengah 10 baru pekerjaan mulai. Dan ya itu semacam tangan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya bisa senyum kembali sambil minum kopi rame-rame, jadi ketawa-ketawa. Dan itulah sebuah hal yang di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, di dalam kehidupan kita, apapun masalah yang kita alami, kita diam dan tenangkan diri. Dan datang kepada Tuhan, dan kita serahkan semua. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan menjawab segala permasalahan kita.
permasalahan suami, permasalahan keluarga, permasalahan anak, kita serahkan semua sama Tuhan. Itu saja. Saya kembalikan lagi. Oh ya, mari kita untuk ini mengakhiri firman ini, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, yang selalu memberikan kami kekuatan, yang kami selalu memberikan hal-hal ajaib di dalam kehidupan kami, dan selalu memberikan jalan keluar dari segala permasalahan kami, Tuhan. Tuhan, berikanlah biarlah firman yang kami dengar pada malam hari ini memberikan kekuatan, menjadikan rema di dalam kehidupan kami, dan kami yakin Engkau adalah Allah yang luar biasa, dan kami yakin Engkau akan memberikan petunjuk dan jalan keluar bagi permasalahan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. 10 ayat 12 ya Om Hendri. Oke, Noel boleh tolong bacain ayatnya. Noel happy nih. Ini permintaan Noel ya. Ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan. Oke. Hati-hatilah. Ini ayatnya ya. 1 Korintus 10 ayat 12. Untuk hari Senin ya. Terima kasih Om Hendri atas firman Tuhannya dan ayat hafalannya sudah berbaik hati. Oke, kita mulai ayat hafalan yang di 1 Korintus 10 ayat 6 ya. Iya. Siapa yang mau mulai? Korintus 6 ayat 10. Wah, Noel udah siap tuh, Noel. Siapa yang Noel mau udah angkat tangan ya? tadi. Adik-adik. Noel. Ya? Aku. Noel mau. Ya. Noel siap? Boleh. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Oke. Pencuri, kikir, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam Allah. Iya, oke. Penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya. Korintus 6 ayat 10. Curi, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Devina mau? Devina mau, Devina? Devina? Asik main ya. Oke, yang lain? Kayaknya udah siap tuh. Luar biasa nih anak-anak sekolah minggu, semangat-semangat. Kalau ayat hafalannya pendek-pendek ya. Ayo, ada lagi yang mau? Ami. Ami? Mama, 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Biasa. Yuk, selanjutnya siapa yang mau?
Tante Ona luar biasa. Tante Ona, sudah siap? Iya, boleh. Boleh. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, terus orang kikir, pemabuk, pefitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Luar biasa. 1 Korintus 10 ayat 6. 6 ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 10. Penipu. Salah. Oh ya. 1 Korintus 6 ayat 10. Bener kan? Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya sendiri ya yang senang. Aduh. Ayo, siapa lagi? Semangat. Filia, oh mamanya. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Luar biasa. Filia, sekalian mau? Oke deh. Belum. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke. Luar biasa. Bu Jenny tadi. Ayo, Bu. Ya, 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Oke. Siapa lagi? Masih banyak yang belum ya. Tuh. Oh, Pak Patrick. Lah. Tadi ada yang angkat tangan. Siapa yang angkat tangan? Maaf. Bu Mila ya? Bu Rodo. Apa sih itu? Si Ayo. Ayo. Siapa yang kamu lihat? Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat dalam kerajaan. Iya. Oke. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada lagi satu pertanyaan Noel, kalau gamer main game kalau selama hal itu tidak merugikan Noelnya itu nggak apa-apa, tapi kalau udah melawan orang tua, males, nggak ngerjain PR, nah itu nggak boleh. Oke Noel, udah dijawab ya. Siapa lagi nih yang mau membantu jawab? Karena istilahnya sekarang udah banyak yang baru ya. Mungkin dulu dalam Alkitab nggak ada tuh tulisan gamers itu gimana ya. Tapi istilahnya sekarang udah ada gamers. Oke. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pencuri, orang kikir, pemabuk, apa lagi ya?
pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oke, luar biasa. 1 Korintus 10 ayat 6. Pencuri. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 6 ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemfitnah, pemabuk, penipu. Dibalik. Oh, Dibalik. Dibalik, Om Henry. Om Henry di Kalimantan, bukan di Bali. Dibalik, kata Amin teh. Oh, kebalik ya? Bareng. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, fitnah. Salah. Pencuri, orang kikir. Pencuri, orang kikir. Orang kikir. Pencuri, orang kikir, pemabuk. Iya. Terus pemabuk, terus Pemfitnah. Dan penipu. Ya. Tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Salah. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya. Nah, terima kasih semua udah bantu saya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Hari ini masih pada semangat tentunya. Aku bacain ini per poinnya dulu, per poin per orang. Omanani 10, Filia masih unggul 110. Selamat, luar biasa Filia. Ibu Mila 100, Bapak Yohan 100, Ibu Mary 100, Fania 100, Perlin 80, Noel 80, Bu Melin 100, Pak Siagian 90, Ibu Suwanti Ami 100, Naomi 30, Patrick 100, Ibu Jenny 90, Devlin 70, Pak Henry 20, Ibu Legia 70, Ibu Rodor 60, Amanda 40, Fania 10. Tetap semangat. Yang 100 poin ini luar biasa. Berarti ikut semua dalam setiap ibadah. Tapi yang di bawah 100 juga jangan patah semangat. Kita masih banyak ibadah lainnya. Masih bisa kejar-kejaran poin lagi. Dan untuk poin per keluarga, karena poinnya bisa diakumulasi ya untuk keluarga. Poin per keluarga, juara satunya masih dimenangkan keluarga saya. Karena keluarga saya banyak, jumlahnya 4. Jadi poinnya 380. Dan yang kedua adalah dari keluarganya Noel. Noel luar biasa juga, poinnya 270. Oke, juara ketiganya yaitu keluarga Filia. Keluarga Filia 210 poin, luar biasa nih. Dan juara keempatnya itu ada di keluarganya Bu Jenny. Bu Jenny juga 160, luar biasa. Terus udah ya. Dan Bu Rodor juga menyusul nih di 110, luar biasa ya. Semuanya masih semangat menghafal ayat hafalannya, masih full nih di bulan Oktober, banyak yang penuh isinya.
Ya, itu saja, kiranya kita semua masih semangat dalam ayat hafalan, karena ini flashback-nya kita. Kalau kita dulu ikut sekolah minggu, pasti ada ayat hafalan seperti ini. Ya, luar biasa. Itu saja ayat hafalannya, dan jangan lupa untuk anak-anak, besok kita ada ibadah youth jam 7 malam, siapkan waktunya ya. Oke, yang mau didoakan? Apakah ada yang didoakan? Bu Mila, Ibu Ginting gimana keadaannya? Belum ke sana lagi, Ki. Soalnya aku juga full terus setiap hari, jadi belum sempat ke sana. Ya udah, kita doain ya, Ibu Ginting. Ada lagi yang mau didoakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya minta Bu Melin ya untuk doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang perlu didoakan. Yang pertama adalah pembukaan youth besok di hari Jumat jam 7 malam. Yang kedua adalah Ibu Ginting yang sedang sakit. Itu saja yang perlu didoakan. Boleh doa syafaatnya saya serahkan kepada Bu Melin. Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan Tuhan buat kebaikan, kemurahan, penyertaan-Mu selama ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, jika berhenti pertemuan kami, biar terus ya Bapa, firman yang sudah ditabur oleh hamba-Mu boleh bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa di sorga. Kami berserah Tuhan Yesus, biar cara-Mu saja yang mengubahkan seluruh aspek kehidupan masing-masing kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah ditabur oleh hamba-Mu, Bapak Henry. Kau berkati Bapak Henry bersama istri, anak, dan keluarga besar Tuhan Yesus. Kau berkati dalam pekerjaan, Kau tutup bungkus Bapak Henry dengan kuasa kasih-Mu ya Bapak, apa yang dikerjakan berhasil dan membawa berkat bagi tempat bekerjanya dan orang-orang sekelilingnya. Begitu juga dengan istri dan anaknya ya Bapak di sorga. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Anak-anak yang akan menjadi kesukaan-Mu, anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa di sorga. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa di sorga buat keluarga lepas keluarga dalam ibadah ini ya Bapa, apapun pergumulan, kerinduan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan kami ya Bapa. Sudah kami taruhkan itu kepadamu ya Bapa. Biar Engkau yang bertindak atas kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Dan kami percaya rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera ya Bapa. Itu kami amini semua ya Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah Jum ini ya Bapa di surga. Juga jemaat-jemaat yang lain yang kami undang di luar dari jemaat Immanuel. Biar Tuhan, Roh Kudus-Mu saja yang mendorong hati mereka untuk datang berkumpul dalam ibadah ini ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya di dalam ibadah ini murni dan tulus, kami semua belajar mengenai kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus Bapa di sorga, kami berdoa pokok-pokok doa kami untuk rencana ibadah youth hari Jumat. Ya Bapa di sorga, biar Engkau yang mempersiapkan pengurus-pengurus yang daripada-Mu, anak-anak Tuhan yang berhati tulus untuk mempersiapkannya ya Bapa. Biar damai dan sukacita juga mengalir dalam ibadah youth ya Bapa. Kau akan mempersiapkan generasi-generasi yang militan Tuhan Yesus dalam menyaksikan kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat saudara kami, Ibu Ginting yang sedang sakit Tuhan Yesus. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau tabib di segala tabib ya Bapa.
Engkau turut campur di dalam obat yang diminum dokter ataupun yang merawat Ibu Ginting, Tuhan Yesus. Kami mau perkatakan di dalam nama Yesus sudah sembuh di dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk rencana-rencana kami ke depan, Tuhan Yesus, ibadah ini agar semakin kami bersemangat, semakin bersatu hati ya Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami yang di Amerika, Tuhan Yesus, apapun yang menjadi rencana kerinduan Bapak Gembala kami bersama anak istri, cucu mantu cicit, Tuhan Yesus, biar Engkau yang memberkati, Tuhan Yesus. Berikan kesehatan kepada Bapak Gembala kami, Tuhan Yesus, agar di waktu yang baik kami dapat berkumpul dan bertemu kembali. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, banyak doa-doa yang mau kami naikkan, tapi Engkau yang terlebih tahu yang menjadi kebutuhan kami. Kami juga tak terlupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami dari tertinggi sampai terendah, Tuhan Yesus. Biar Engkau juga ada di tengah-tengah mereka ya Bapa di sorga. Biar hikmat yang dari sorgawi ya Bapa terjadi atas Indonesia ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan menerima berkat, doa berkat oleh Pak Yohan. Sebelum kita terima berkat, kita imankan firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Kami imankan ya Tuhan firman ini ya Tuhan, bahwa Engkau berada di tempat kami ya Tuhan, di dalam keluarga kami, di rumah kami. Engkau telah memilih rumah kami, menguduskan rumah kami ya Tuhan, sehingga damai sejahtera akan tercurah di dalam keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami siapkan iman kami untuk menerima berkat daripada Engkau ya Tuhan. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang damai. Bagi kita yang sudah terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Ayo saudara-saudara, mana jempolnya? Ini. 1, 2, 3. Haleluya. Oke, lagi. Lagi saudara-saudara. Gitu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dadah.